dibanding dengan yang pengalaman, fresh graduate bisa digaji lebih murah. Kenyataannya, boro-boro yang saya alami selama ini, mereka kebanyakan menaikkan gaji. Ketika mereka tahu ada loker di rumah makan saya, itu pasti mereka menanyakan gaji. Dan ketika saya tanya balik, mau gaji berapa? Dia bilang UMR, Pak. UMK, Pak. Halo pelaku usaha kuliner, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, berkah rezekinya dan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Bagi teman-teman yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya dan cepat sehat seperti semula. Bagi teman-teman yang sedang mengalami penurunan omset dalam usaha kulinernya, mudah-mudahan tidak berlangsung lama dan segera omsetnya naik kembali. Pada video kali ini saya akan membawakan tema mengenai fresh graduate. Jadi karyawan fresh graduate ini kita lihat dari sudut pandang yang berbeda antara teori dan kenyataan. Apakah sama ataukah berbeda? Simak sampai tuntas. Saya kalau membaca buku atau mungkin lihat di Google gitu ya, teori dengan kenyataan itu beda. Jadi di buku-buku atau mungkin kita searching di Google, kelebihan fresh graduate itu kan secara teori ya. Kalau secara praktek, kenyataan di lapangan itu banyak yang berbeda. Salah satu contohnya misalkan fresh graduate itu ambisius, ingin sekali kerja, ingin sekali mencoba mencicipin dunia kerja. Yang terjadi kenyataannya, yang saya rasakan ini ya, nggak seperti itu. Artinya ketika mereka dibilang ambisius, dengan kata lain mereka akan mau kerja walaupun ditempatkan di luar daerah. Dan ini saya bicara bukan luar daerah, luar pulau atau luar provinsi ya. Masih dalam kota yang berdekatan juga, kebanyakan yang saya alami sendiri ini dari tahun 2009 itu banyak yang nggak mau. Salah satu contoh, belum lama ini saya posting lowongan kerja dan ada yang melamar dari Bogor. Walaupun di situ saya tulis khusus yang untuk pengalaman, tetapi dia ngaku fresh graduate. Dan ketika dia tanya, "Pak, lokernya daerah mana?" Saya bilang Jakarta. Apa jawaban dia? "Wah, jauh banget ya, Pak." Kan parah banget. Dari Bogor ke Jakarta jauh banget katanya. Itu fresh graduate kayak itu tuh, seperti itu loh. Saya bilangin, karyawan saya aja banyak yang dari luar Jawa, dari Palembang, dari Jawanya dari Kebumen, dari Brebes. Mereka nggak bilang jauh. Lah, lu dari Bogor, penempatan di Jakarta lu bilang jauh. Nah, itu fresh graduate seperti itu tuh. Jadi mentalnya tuh lembek gitu, mentalnya lembek. Terus menurut teori, fresh graduate itu bisa gaji lebih murah di bawah rata-rata. Artinya memang yang dibanding dengan yang pengalaman, fresh graduate bisa digaji lebih murah. Kenyataannya, boro-boro yang saya alami selama ini, mereka kebanyakan menaikkan gaji. Ketika mereka tahu ada loker di rumah makan saya, itu pasti mereka menanyakan gaji. Dan ketika saya tanya balik, mau gaji berapa? Dia bilang UMR, Pak. UMK, Pak. Itu kan cuma teori. Cuman teori katanya gaji lebih murah. Mana? Mereka maunya UMR. Sedangkan di lingkup usaha kita sebagai usaha kuliner informal, itu kan kita nggak mengikuti UMR, ya kan? Mengikuti pasaran aja gaji karyawan pada umumnya. Dan mereka pasti menginginkan gaji UMR. Nah, itu kan teori dengan kenyataan jauh beda. Terus yang ketiga, menurut teori, fresh graduate itu mudah diarahkan. Kenyataannya susah malah. Saya pernah menerima fresh graduate, itu disuruh bungkus minuman aja, air putih pakai plastik, itu nggak bisa. Dan diarahkannya katanya mudah diarahkan, itu susah malah. Jadi perlu waktu lama untuk mentraining dia. Dari hal-hal yang kecil sekalipun. Jadi anak-anak zaman sekarang itu nggak seperti zaman kita dulu waktu keluar SMA ya. Saya dulu keluar SMA itu sudah bisa
yang namanya bungkus nasi itu ala nasi uduk ya, ala warteg ya. Karena saya selalu ketika beli nasi di warteg atau nasi uduk, saya selalu memperhatikan, oh cara bungkusnya begini. Termasuk ketika bungkus air minumnya. Oh caranya begini, diikat karetnya begini. Nah anak-anak sekarang nggak ada kayak gitu. Dulu saya keluar SMA sudah bisa nyangin ikan. Karena saya tahu ketika saya beli pecel lele, kalau zaman dulu pecel lele itu lelenya masih hidup. Masih hidup, sengaja dipukul kepalanya, dipotong itunya, lehernya, dibuang kotorannya. Nah kita selalu memperhatikan, makanya kita tahu gitu. Nah anak-anak zaman sekarang nggak ada yang seperti itu. Selanjutnya menurut teori, kalau fresh graduate itu kerja apapun mau, yang penting punya pengalaman, yang penting bisa kerja, nggak pengangguran. Kenyataannya, no way. Saya beberapa kali diminta sama temen, minta tolong tetangga saya, kasihan dah katanya, ibunya udah tua, makannya susah, tolonglah dah, buat apa aja bagiannya katanya. Oke, saya bilang, oke, suruh dia WA ke saya. Nah selanjutnya dia WA tuh, anak itu cewek ya kan. Nah lalu dia tanya, Pak bagian apa? Oke, saya bilang bagian waitress ya, tapi nanti training dulu 1 minggu, saya bilang. Nah terus dia tanya lagi, Pak itu melayani doang kan? Nggak ada kerjaan lain kan? Saya bilang kamu kan masuk jam 9, sementara rumah makan saya buka jam 10. Jadi rentang waktu 1 jam itu ya kamu bersih-bersih lah, nyapu gitu. Ternyata apa jawabannya? Dia nggak mau. Dia maunya pelayan aja. Dia nggak mau bantu sapu, ngepel walaupun cuma 1 jam. Itu nggak mau. Coba bayangin. Orang yang, mohon maaf, kekurangan, makan aja susah, dikasih kerjaan seperti itu, nolak. Apa kan? Beda dengan teori. Teorinya kan apa aja mau, yang penting pengalaman. Enggak. Justru fresh graduate itu gengsinya tinggi. Lalu yang selanjutnya, menurut teori, fresh graduate itu pekerja keras katanya. Kenyataannya yang saya alami, boro-boro bekerja keras, dia duduk terus. Kebanyakan duduk gitu. Kalau kita dulu pernah ngalamin kerja di orang juga. Waktu lulus SMA kita kerja di orang. Kita itu nanya terus, habis kerjaan ini apalagi nih? Habis kerjaan ini apalagi nih? Nah anak-anak sekarang itu, kalau disuruh kerjaan, ngerjakan A misalkan. Setelah selesai, udah duduk lagi. Nggak mau nanya, nggak mau kerja yang lain. Duduk aja. Mending kalau nggak main HP, lah main HP. Mending kalau main HP-nya searching ilmu di Google, lah dia main game. Itu parahnya fresh graduate. Makanya saya sejak beberapa tahun terakhir, saya nggak terima lagi fresh graduate. Mungkin di awal-awal tahun 2009 sampai tahun 2013 saya masih terima lah, karena dulu saya belum tahu ilmunya juga kan, belum ada pengalaman juga gitu. Karena awal saya membangun rumah makan 2009. Nah jadi teman-teman, saya malah menyimpulkan begini. Dari sekian kali pengalaman saya merekrut fresh graduate, itu saya simpulkan apa maunya mereka. Jadi yang maunya mereka itu, masalah kerjaan nih, dia maunya kantoran, kalau nggak pabrikan. Jam kerja 8 jam. Terus dia pakai seragam rapi. Terus tidak mau kotor-kotoran, tidak mau basah-basahan. Nah itu, maunya mereka itu seperti itu. Jadi mereka nggak cocok kalau kerja di ruang lingkup usaha kita. Kuliner informal, warung-warung kecil, nggak cocok. Karena mereka bukan maunya seperti itu. Masalah gaji, mereka maunya UMR. Nggak mau dia ngikutin. Padahal nih, kalau kita hitung-hitungan ya, karyawan saya yang paling rendah aja gajinya 2 juta per bulan. Itu sudah bersih, makan sudah 3 kali, sekenyangnya, mes disediakan. Coba hitung, itu di atas UMR. Tetapi pikiran fresh graduate nggak seperti itu. Mereka UMR 3 juta, misalkan, atau 3,5 juta. Dia kan nggak mikir, makannya belum, mesnya belum, kontrakan kos-kosan belum. Justru sisa duitnya itu malah gedean karyawan saya kan. Gitu ya, mohon maaf kita bukan membandingkan dengan
pabrik atau kantoran apa ya. Ya mohon maaf, itu memang maunya dia seperti itu. Artinya saya mau mengatakan kepada teman-teman bahwa memang untuk fresh graduate ini tidak cocok kalau kerja di ruang lingkup usaha kita. Warung-warung kecil, kuliner kecil, nggak cocok. Kita akan capek sendiri. Belum tingkat keluar masuknya juga tinggi. Fresh graduate itu ya, pengalaman saya nih dulu nih, jarang ada yang sampai 3 bulan kuat. Sebulan keluar, 2 bulan keluar. Jadi capek kita udah ngajarin, keluar. Bahkan ada yang masih training dalam waktu seminggu, udah keluar. Tapi teman-teman, dari sekian kasus tadi, kita bisa ambil pelajaran. Dan ini kita tidak menutup diri, kita tidak menutup mata, bahwa dari sekian kasus dan pengalaman harus ada ilmu yang kita ambil. Misalkan apa? Misalkan masalah tadi saya bilang bahwa mereka itu maunya berseragam, rapi. Oke. Alhamdulillah di kuliner yang sudah agak besar-besar itu sudah pakai seragam. Dan teman-teman silakan untuk memulai sekarang memikirkan masalah seragam mereka. Kalau yang sudah ada, alhamdulillah. Kalau yang belum ada, silakan dipikirkan. Untuk sementara kalau tidak cetak atau tidak bikin, itu bisa teman-teman beli ke Tanah Abang atau ke Jatinegara itu kan, atau ke toko-toko grosir lain lah. Mungkin itu batik atau mungkin seragam kemeja polos, yang penting warnanya sama untuk semua seragam. Bagaimana kalau karyawan cuma 1-2, nggak masalah, lebih rapi gitu kan. Nah itu bisa kita ambil pelajarannya. Yang kedua, sepatu. Nah teman-teman biasanya kalau warung-warung kecil itu ya nggak pakai sepatu kan, bahkan kadang sendal jepit gitu kan. Ya mulai dari sekarang bolehlah kita upgrade gitu. Mereka suruh pakai sepatu yang murah aja. Kalau mereka nggak punya sepatu, kita beliin sepatu yang kan ada tuh yang di online itu banyak, 40 ribuan, 50 ribuan. Bagi mereka penampilan yang keren itu sesuai dengan keinginan mereka. Bagi kita terlihat rapi. Bagi usaha kita, bagi warung kita juga terlihat rapi. Demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum, dan share bagikan ke grup-grup WA, grup-grup Telegram, agar mereka pun mendapatkan manfaat daripada video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.